Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang sudah Anda join 28 orang, dan masih ada kurang lebih separuhnya yang belum ya. Jadi yang belum bisa absensi silahkan kata Muhammad Surya ini lewat absen ya, lewat apa namanya, Lewat kalender, Pak. Kalender dashboard. Buka ke dashboard terus cari kalender yang tanggal hari ini kan tanggal 21. Nah, itu kalau dipencet kena ada tulisan absensi fisika teknik. Oh ya, betul. Nah, sekarang berarti yang belum sempat absen silakan absen. Ini waktu kita 1 jam ya. Waktu kita 1 jam silakan. Kita sebenarnya tidak bisa juga buka simarinya. Tidak bisa buka simarinya. Jadi tidak bisa buka ini mata kuliah. Tapi kan saya punya ada Word-nya kayaknya. Nah, kamu dengan sudah print out, jadi bisa melihat di buku catatannya atau bisa yang sudah di print out-nya ya. Ini baru ya 30 orang. Kita lanjut saja ya. Sebenarnya hari ini saya ada seminar webinar tentang pembuatan video dalam pengajaran. Jadi dalam BPM mengadakan tentang peningkatan pembelajaran e-learning ini. Nah, hari ini jadwalnya adalah jam 9 pagi dimulai sampai mungkin jam 2 siang nanti ya. Nah, jadi kuliah kita hari ini mungkin 1 jam saja sampai jam 9 selesai, karena saya harus mengikuti webinar itu ya. Nah, tetapi tugas-tugasnya yang sudah saya buatkan kemarin mungkin nanti akan ditambah lagi ya. Jangan pernah bosan dengan tugas ya, tetap semangat dan tetap dikerjakan. Nanti dikumpulkan sudah ada waktunya, mungkin kurang lebih 1 mingguan ke depannya kan untuk yang praktikal kinematika praktikal. Nah, itu nanti di depan dikumpul ya. Tapi tanggalnya sudah ada, saya upload tanggalnya tanggal berapa terakhirnya itu. Nah, kita diperhatikan jadwal tersebut, jangan sampai lupa itu ya, sampai tidak ngumpul tugasnya. Dan juga siapkan memang ya bikin tugas tuh bikin soal tuh mungkin jangan acak-acakan lah. Mungkin diatur jawabannya itu langsung di bawahnya, jawabannya langsung di bawah soal itu A, B, C, D, E, lalu dijawab itu jawaban yang benar adalah A itu ya. Nah, ditulis jawaban yang benar adalah A, lalu penjelasan di bawahnya itu ada langsung. Itu caranya ya. Nah, untuk tugas, dan filenya adalah formatnya Word, jangan PDF. Kan sudah berapa kali itu dibilang jangan PDF tapi Word, format Word kirimnya. Nah, dikirimnya langsung aja ke ini masing-masing mahasiswa, kan ada masing-masing linknya. Nah, walaupun tugasnya kelompok, jadi file kelompok itu yang dikirim masing-masing mahasiswanya yang ada anggota di dalamnya ya. Nah, jangan sampai sama soal dengan kelompok yang lain, itu maksud saya. Nah, baiklah, kita lanjut saja dengan sedikit karena waktu kita mungkin sampai jam 9 saja, sehingga saya lanjutkan dengan yang kemarin tentang mungkin rakyat bebas ya, lanjutan dari kinematika praktikal. Saya buat presentasi dulu. Permisi Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan terima. Perkenalkan, nama saya Prima Jatarianto. Saya ingin bertanya terkait yang pengumpulan tugas tadi Pak. Kemarin saya mengumpulkan tugas yang fisika teknik itu
bagian besaran dan turunan, saya kumpulkannya di kolom kinematika. Saya melihat di yang Excel deadline untuk kinematika tanggal 27. Jadi saya mengumpulkan yang besaran dan turunan terlebih dahulu. Kemudian pada esok harinya saya berencana ingin mengumpulkan yang kinematika, tapi linknya sepertinya tertutup apa bagaimana semacamnya begitu, Pak. Mungkin solusinya bagaimana gitu, Pak? Terima kasih, itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi link untuk pengumpulan tugas tanggal 27 itu kan sebenarnya mungkin tanggal 26 dimulai, 27 baru jam 12-nya. Ya, tanggal 27 jam 12. Nah, tapi sebelumnya itu kan saya buka mulai tanggal 26. Jadi kalau kamu buka sekarang bikin link mau kirim ya tidak bisa. Karena saya bikinnya 2 hari saja. Waktu saat 26 sampai 27. Nah, jadi belum bisa dikirim. Ya, walaupun sudah selesai belum dikirim, maka diperbaiki lagi cara penulisannya mungkin atau ada kopnya. Jadi bagaimana kelompok kamu itu membuat supaya menarik gitu ya, jangan acak-acakan. Itu kan ada nilai tambah sebenarnya. Nah, cara penyusunan soal usahakan satu orang itu kan 3. Nah, berarti 3 tuh usahakan yang satu mudah, yang keduanya soalnya itu adalah sedang, tipenya, kemudian ketiganya itu yang sulit. Nah, masing-masing orang bikin seperti itu. Jadi ada kelompok yang mudah, sedang, dan sulit. Jadi bisa membedakan soal itu, ketiganya itu bentuknya. Nah, nanti digabung dengan beberapa orang anggota itu, masing-masing ditulis nanti. Nah, tapi jawabannya kata saya langsung di pilihan gandanya itu, di bawahnya langsung jawaban yang benar adalah A gitu ya. Jangan ditandai saja. Yang benar adalah A, kemudian di bawahnya ada penjelasan. Kalau memang ada hitungannya, nah dijelaskan dengan perhitungan di bawahnya, dengan misalnya dengan satuannya gitu. Ya, bagaimana? Maksudnya paham ya? Nggih, Pak, sudah jelas. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, ada lagi sebelum kita lanjutkan dengan grafik bebas. Ya, kemarin sudah filenya, silakan dibuka lagi oret-oretnya. Ya, saya hanya buka pakai Word saja ya. Nah, saya masuk ini, saya mulai saja presentasi dengan menggunakan mustika praktikal. Nah, kita kemarin sudah sampai di sini kemarin GLDB, dan kita lanjutkan dengan benda jatuh bebas. Ya, benda jatuh bebas. Ini sudah bagaimana, sudah kelihatan ya ini firewood saya. Siap, sudah, Pak. Siap, kelihatan, Pak. Ya, terima kasih informasinya. Nah, baiklah, kita lanjut ya. Ini ada yang disebut dengan benda jatuh bebas. Yang namanya jatuh bebas itu kan gerak, mengalami gerak jatuh bebas. Nah, artinya apabila benda tersebut dilepaskan pada suatu ketinggian, ada ketinggiannya tertentu ya, di terhadap tanah atau bumi kita. Nah, misalnya kita berdiri lalu memegang sesuatu, nah, lalu kita jatuhkan benda tersebut. Nah, kita jatuhkan tetapi tanpa kecepatan awal. Nah, ini tanpa V0-nya 0. Ini tidak ada misalnya ditekan ke bawah, tidak ada dijatuhkan dia dengan kecepatan awal, tidak. Tapi langsung lepas saja. Lepas saja. Langsung dilepas benda itu. Nah, itu namanya jatuh bebas. Tapi ada suatu ketinggian di atas tanah atau bumi ya, karena benda tersebut melakukan percepatan gravitasi bumi. Jadi percepatan gravitasi bumi yang disebut dengan G, nah, yang arahnya menuju pusat bumi. Nah, seperti kalau ilustrasinya, kalau digambarkan seperti ini, jadi kalau memang ada sesuatu yang kita pegang, nah, kemudian udah jatuh di sini. Kalau kita berdiri misalnya sini, tingginya adalah
di tangan kita letakkan, nah kemudian dijatuhkan benda tersebut, tetapi tanpa tanpa diberi kecepatan awal. Jadi bebas saja, langsung aja dilepaskan benda tersebut ke tanahnya. Nah, itulah disebut dengan jatuh bebas, ya, bebas. Sehingga pinolnya adalah sama dengan 0. Nah, benda jatuh bebas dari ketinggian y dari permukaan tanah dan percepatan yang dialami sebesar g. Maka ini berlaku nih ya, maka berlaku persamaan kecepatan awal y0 sama dengan 0, kemudian percepatan a-nya adalah percepatan gravitasi buminya, kan kita ganti g, yang a tadi kita ganti g, ya. Kemudian kecepatan setelah waktu detik atau sekon, t sekon, ya, t sama dengan dt. Ya memang ya kecepatan sama dengan a dikalikan t. Kalau dia geraknya misalkan melurus, ya kecepatan dengan waktu adalah kecepatan. Kalau gerakannya lurus, berarti ada benda, nah inilah, nah ini ada a-nya. Kalau dia benda ini berjalan, ya, ini ada beratnya. Nah, ini ada kecepatan kalau yang lurusnya. Tapi ini karena jatuh bebas, dia menuju pusat bumi, selalu ke bawah. Artinya apa? Menuju pusat bumi. Nah, yang A ini ya kita ganti jadi G. Nah, gravitasi bumi biasanya kan ada 9,8 meter per sekon kuadrat. Ada juga yang dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini namanya percepatan gravitasi bumi. Seperti ini, benda berjalan dengan ada percepatan. Nah, ini bukan percepatan gravitasi bumi. Nah, ini diganti A-nya menjadi I. Nah, sedangkan jaraknya yang ditempuh, karena dia mungkin kita gunakan sumbu X adalah yang horizontal, sedangkan vertikal Y. Sehingga kita buat di sini adalah sebagai Y. Nah, Y atau H sama saja, inilah H atau Y. Kadang-kadang bisa juga H, high, ya, tinggi. Nah, ini karena sumbunya sumbu Y kita pakai, yang horizontal sumbu X. Nah, sehingga jak yang ditempuhnya adalah setengah dt kuadrat, ya. Misalnya apa? Kalau jaraknya S, ya setengah kaki kuadrat, S-nya ini jalan, nah jaraknya ini S mungkin, ya, sampai ke sini bendanya. Nah, sehingga kita ganti karena dia jatuh ke menuju pusat bumi, sehingga setengah dt kuadrat. Nah, itulah yang kita gunakan nanti rumus-rumusnya. Kemudian kita lanjut dengan graf vertikal ke atas. Nah, ini dia harus ada kecepatan awal, karena benda itu tidak mungkin naik ke atas dengan tanpa kecepatan awal, sehingga dia mungkin dilempar duluan vertikal ke atas. Nah, ini sampai di atas dia mengalami istilahnya itu percepatan gravitasinya dia diperlambat, ya, diperlambat, sehingga G-nya itu akan dia minus. Setelah dia sampai tidak bisa lagi bergerak dengan perlambatan tadi, lalu kemudian dia akan jatuh bebas lagi ke bawah dengan nol. Nah, dilemparkan ke permukaan tanah dengan kecepatan awal. Nah, jadi harus ada ini nolnya. Semakin lama kecepatannya akan berkurang, hingga pada titik tertinggi kecepatan benda sama dengan 0. Nah, ini kecepatan benda akan 0. Pas ini dia akan 0 jadinya, ya. Tentu tingginya berapa, tingginya. Nah, ini kan nanti bisa dihitung, ya. Ini kalau ini berapa tingginya bisa juga menggunakan Y, ya. Ini
Nah, berapa tinggi ini? Dengan pas di sini dia akan nol kecepatannya. Nah, benda akan berhenti sesaat. Nah, kemudian akan berbalik arah kembali ke bawah. Ke bawah. Nah, pada saat bergerak vertikal, ini vertikal pakai K biasa ya, ke atas benda itu mengalami perlambatan. Nah, ini namanya perlambatan, sehingga percepatan gravitasinya akan jadi minus ya, kecepatan gravitasi bumi jadi G. Nah, jadi ini perubahan rumusnya akan jadi seperti ini. Nah, cara matematisnya dengan kecepatan awal ada, oke, dengan percepatan adalah A sama dengan minus I, ya karena perlambatan. Kemudian kecepatan setelah T titik waktunya lah, atau T sekon, ini ya sebenarnya sekon, detik atau sekon, tapi ini S-nya sekon adalah satuannya ya. Tapi kalau bilangnya juga menyebutnya juga bisa boleh detik ya, sekian detik. Tapi satuannya jangan sampai det tulisnya. Misalnya percepatan adalah meter per sekon. Nah, jangan sampai ditulis meter per det. Nah, ini akan salah dengan menurut kaidah satuan. Salah ini. Jadi tetap gunakan second ya. Nah, S. Tetapi kalau berbicara dengan waktu itu bisa saja detik, jam, hour, second, dan sebagainya. Nah, kemudian kecepatan tadi karena ada kecepatan awal, nah ini sehingga yang rumus asal kita yang T sama dengan T0 plus AT ya, nah ini akan menjadi T0 min di dt ya, kemudian T0 min dt ya ini ya. Kemudian asalnya kita adalah S sama dengan T0 T atau X ya, boleh ini X dengan T0 T plus setengah AT kuadrat. Nah, X atau setengah ini sama saja jarak, ini juga jarak. Nah, karena ini adalah vertikal, kemudian kita gunakan Y. Nah, ini terjadi perlambatan gravitasi bumi sehingga dia akan menjadi penalti min setengah G kuadrat. Hanya diganti dengan G. Nah, D-nya akan jadi minus karena dia akan perlambatan. Saja rumusnya sebenarnya rumus dasarnya sama saja, tidak berubah dengan yang graf yang di tadi ya, graf hidup tadi sama saja, cuma dia arahnya X, sedangkan adalah arahnya vertikal. Untuk menghitung waktu yang diperlukan oleh sebuah benda yang dilemparkan vertikal ke atas, nah mencari titik tertinggi atau maksimum. Nah, sehingga pas di atasnya, pas lempar di atas inilah habis ini lempar ke atas. Nah, ini kita mulai dengan ada kecepatan awal sekian sampai di atas ini. Nah, sekian. Nah, ini ada Y-nya. Kemudian ada juga mungkin waktunya, ya, waktu maksimumnya berapa. Sampai di sini dia akan stop, berhenti. Nah, ini kecepatan akan 0. Ya. Tapi di awal benda ini sudah ada kecepatan awalnya, ada ini. Sampai ke atas dia terjadi perlambatan karena gravitasi bumi kan ke bawah menuju ke bumi, tapi karena dia lempar ke atas sehingga dia akan terjadi perlambatan tinggi. Nah, sehingga sampai sini kecepatannya 0. Dan benda ini setelah ini akan jatuh lagi ke bawah. Nah, setelah ini benda ini setelah berhenti dia akan lagi turun ke bawah. Tapi turun ke bawah menjadi jatuh bebas dia, ya, menjadi jatuh bebas. Nah, sehingga ini tadi P-nya sama dengan 0, P atas tertinggi. Nah, kecepatannya akan menjadi kali sama dengan 0 yang rumusnya tadi ya. Nah, P0 min dt kalau sama dengan 0, nah kita sama saja ini P0 sama dengan dt. Nah, sehingga kalau mencari T-nya berarti P0 dibagi dengan D. Nah, kayak ini tadi ya. Nah, ini sudah waktunya adalah waktu yang maksimum. Sedangkan tinggi maksimum kita kembali ke rumus awal tadi. Nah, ini di maksimum P0 T, T-nya masukkan T maksimum.
min setengah G kuadrat. Jadi tinggi maksimum juga ini. Dapatlah tinggi yang maksimum. Nah, contoh soal di sini, contoh 25, nah, sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal nolnya 20 meter per sekon. Kemudian percepatan gravitasi I-nya adalah sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu namanya percepatan gravitasi bumi. Jadi satuannya tetap percepatan. Kemudian tentukan waktu untuk sampai pada titik tertinggi. Siapa ini? Pertanyaannya berarti adalah ini di maksimum. Kemudian tinggi maksimum yang dapat dicapai berarti di maksimum. Nah, kita menggunakan yang tadi ya, selesai rumusnya. Tapi yang penting bukan rumusnya saja yang kita pahami, tetapi maksud kenyataan di lapangan ini yang penting. Jatuh bebas itu bagaimana? Kemudian yang dimaksud dengan gerak vertikal ke atas bagaimana? Nah, itu ya. Yang maksudnya itu secara secara alamiah kita lakukan di kenyataan sehari-hari, maksudnya paham ya. Nah, sehingga dengan analisa secara matematik dapatlah kita rumus-rumus fisika ini. Nah, masukkan dengan I maksimum ini ya, I maksimum saya. Ini maksimum ya. Oh, pakai I sini ada ya simbolnya. Silakan saja tidak jadi masalah. Yang penting adalah waktu maksimumnya. Nah, P0 dibagi dengan G. Satuannya meter per sekon. Sedangkan ini adalah meter per sekon kuadrat. Nah, berarti dia akan naik ke atas menjadi sekon ya. Sekon. Sehingga dapatlah 2 detik, 2 sekon. Kemudian Y maksimum penalti maksimum min setengah GT maksimum kuadrat. Nah, ini maksudkan satuannya meter per sekon dikalikan dengan sekon berarti 1 meter. Kemudian yang setengah min setengah di kuadrat. Gravitasi bumi adalah di sini ditentukan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dikalikan dengan 2 sekon kuadrat. Nah, 2-nya dikuadratkan jadi 4. 4 bagi 2 kali 10, 20. Nah, ini 40 dikurangan 20 menjadi 20 meter. Nah, selesai. Jadi sebenarnya mudah saja ya. Yang penting pengertian dan pemahamannya ini penggunaan tentang gerak vertikal ke atas ini. Silakan ya, langsung Pak, izin bertanya Pak. Paham. Ya, silakan. Untuk perkenalkan, nama saya Muhammad Suwangriga Panguripan Pak. Izin bertanya, untuk masalah misalkan massa bendanya itu mempengaruhi nggak Pak? Waktu jatuhnya Pak, di saat tinggi yang sama dijatuhkan 2 benda dengan massa yang berbeda itu waktu jatuhnya sama atau tidak Pak? Nah, ini kan tidak ada hubungan dengan massa ya. Dengan tidak ada hubungan massa, kalau dari rumus tadi ya, tidak ada dengan hubungannya dengan massa. Kalau dari rumus ini kan tidak ada hubungannya. Nah, dia hanya dengan kecepatan, dan kalau Y-nya tingginya hanya hubungannya ini. Kalau Y kita ingin mengetahui Y maksimumnya. Cuma kalau kita masanya besar atau beratnya besar kan otomatis kecepatan awal kan beda kita melemparkannya ke atas. Saja pengaruhnya. Kecepatan awal pasti benda yang berat lebih susah kita melemparnya ke atas. Berarti kan dia kemudian kecepatan awalnya mungkin lebih besar. Maksud saya dijatuhkan dari atas Pak, dari keadaan diam ke bawah, bukan kita lempar ke atas, dari atas ke bawah. Bentuk jatuh bebas tadi. Ini. Untuk jatuh Ini bebas kan Pak. Jatuh bebas. Nah, kalau jatuh bebas kan kalau menghitung dari kecepatan ini, dia memang pasti waktunya, istilahnya itu kan waktu sekian detik. Nah, kecepatan awal tidak ada, mungkin ya. Ini yang mana sih rumusnya ini? Oh, ini yang di atas ini ya. Nah, ini. Nah,
kan tergantung kecepatannya. Jadi kecepatan istilahnya dari atas 0 sampai ke bawah sekian detik. Nah ini, nah kecepatan inilah kadang-kadang rumusnya kan hanya menggunakan GT, jadi gravitasi terhadap waktu, sedangkan jaraknya kan sekian. Nah hubungannya kalau berat benda tuh kan dia M kali G. Nah gerak datar ini dia kan pengaruhnya terhadap nanti kan kegesekan. Tetapi kalau jatuh bebas, nah bendanya semakin berat biasanya ya, jatuh ke bawah itu kecepatan di bawah ini yang paling tinggi biasanya. Nah karena waktunya mungkin lebih cepat atau lebih lama tergantung tingginya juga ya, tingginya. Jadi sebenarnya yang namanya kalau benda berat dijatuhkan dengan sama-sama tingginya, ya mungkin dia waktunya saja pengaruhnya, ya berapa waktu cepatnya sampai ke bawah. Nah kemudian kecepatannya di bawah itu berapa jadinya, sekian detiknya, itu kan pengaruhnya jadinya. Biasanya kalau benda masanya dengan dikalikan gravitasi bumi kan jadi berat ya. Nah kalau berat benda biasanya semakin berat, kalau massa biasanya sama ya, tapi kalau beratnya beda karena beratnya tergantung letak gravitasi bumi kita di mana. Kalau semakin ke atas berat benda itu semakin ringan, itu namanya berat. Tapi kalau massa biasanya tetap gitu ya, sama. Nah karena pengaruh gravitasi bumi sampai mungkin di pesawat dia akan ringan, sampai naik hampa udara lagi ke atas lagi dia akan gravitasi bumi berbeda. Nah sehingga yang berubah itu adalah percepatan gravitasi buminya yang berubah. Massa tetap, gravitasi buminya yang berubah. Nah biasanya massa tetap, tetapi karena dia gravitasi buminya beda, semakin ke atas ya semakin ringan, nah ke bawah. Tapi dengan semakin semakin ke atas semakin ringan, nah mungkin dia semakin melayang-layang ya. Tapi menuju ke pusat buminya mungkin saja kecepatannya biasanya kalau bendanya semakin berat, massanya besar, nah dia akan sampai ke muka buminya itu dia akan lebih besar kecepatannya, sehingga akan bisa meledak jadinya dia. Nah, itu. Jadi pengaruhnya memang ada ya, cuma kan pas sampai di buminya ini pasti jatuh ke buminya ini yang, nah pas sampai di sini kecepatannya ini yang semakin besar, nah, sehingga mungkin saja dengan antara benda dengan benda yang bumi ini kan adalah semakin tinggi ya, semakin mungkin semakin cepat ini ya. Itulah nih, semakin besar makanya dia akan semakin cepat mungkin waktunya menuju ke buminya. Itu saja ayo ya, Muhammad Surya. Bagus Iya, pertanyaannya. Terima kasih Ya, Pak. ya. Selanjutnya yaitu gerak peluru atau gerak proyektil. Nah ini gerak proyektil atau gerak parabola. Nah salah satu contoh gerak lengkung dengan percepatan konstan. Percepatan konstan. Nah ini kita ganti yang merah tadi. Ini percepatan konstan adalah gerak peluru atau proyektil. Gerak ini adalah gerak dua dimensi dari partikel yang dilemparkan miring ke udara. Jadi dia ditembakkan itu gerak peluru, atau kita menembak ke mana? Menembak ke atas ada X, ada rahmi. Nah ini ada pengaruh. Nah menembak ke atas ini pasti ada kecepatan awal kita masuk. Nah langsung dia membentuk parabola. Nah sampai ini, nah berapa jarak jatuhnya? Makanya kalau orang menembakkan peluru itu berapa derajat sekian, delta atau apalah sudutnya, maka menembakkan peluru ke misalnya dari laut atau dari kapal selam sekian derajat kemiringannya. Nah di sini ada musuh kita, kapal perang yang lain. Nah di sini dengan derajat sekian, dengan gerak peluru tadi dia akan pas menembus, kena ya berapa derajat. Nah itu akan diperhitungkan dengan jarak sekian
dengan kebiringan sekian, nah peluru ini akan kena ke kapal yang ininya. Misalnya kalau ini kapal ya, nah kalau ada kapal yang kapal perang di sini, nah terserah, yang paling dia akan kena meledak ini ya. Nah itu gerak peluru namanya. Pasti dia membentuk parabola. Nah kemudian apa lagi, gerak ini adalah gerak dua sudah tadi. Nah, pengaruh gesekan udara terhadap gerak ini dianggap, nah ini dapat diabaikan. Jadi ada gesekan udara ini dianggap diabaikan, ya, dianggap diabaikan. Nah gerak peluru kecepatannya konstan tadi, kan ya, kecepatan konstan di yang mengarah ke bawah. Nah, yang mengarah ke bawah D-nya gravitasi bumi, karena ada miring, jadi ada gravitasi bumi dan tidak ada komponen kecepatan dalam arah horizontal. Nah, jadi AX-nya adalah 0, sedangkan AI-nya adalah diganti dengan perlambatan tadi. Jadi kan ada dua, artinya kalau misalnya tadi di X, kalau kita menghitung ada kecepatan, istilahnya atau G ya. Nah, tapi di sini dia akan terjadi perlambatan. Nah, ini akan jadi G, yang ini adalah A, tapi ini AX, ini adalah AI-nya, tapi G, karena dia menuju pusat bumi terus ke pusat bumi, menuju pusat bumi, sehingga akan dia min G. Nah, ini terjadilah perlambatan. Nah, pada saat T sama dengan 0, saat T ini sama dengan 0, maka kecepatannya adalah V0. Nah, jadi makanya harus ada selalu V0 ya. Dan mungkin gerak peluru ini dari kecepatan awal bisa dia meluncur ya, yang membentuk sudut theta. Nah, theta 0. Ini ada theta 0 ini. Dengan sumbu X positif, sehingga komponen X dari V0 adalah, nah ini diubah tadi, V0 ini kalau komponennya diubah menjadi V0 X, ini adalah V0 Y, jadi diubah X, ini V0 Y ke atas. Nah ini komponennya, jadi ada V0 X, ada V0 Y. Dan seperti biasa ya, komponennya lah. Nah jadi ingatkan kalau sinus berarti yang ini, yang V0 X dibagi dengan V0. Nah ini ya, sinus X dan theta ya, sama dengan V0 X dibagi dengan V0. Ya, V0 X sama dengan V0 dikalikan dengan sinus theta 0. Nah ini ya, theta 0. Sinus depan begini salah ini, cos ya. Nah kalau sinus berarti V0 Y salah ini. Jadi kalau sinus yang depan bagi yang miring. Jadi V0 Y dibagi yang miring. Jadi ini adalah V0 Y. Nah, sedangkan cos berarti V0 X. Nah, ini penjelasan yang ini. Nah, penjelasan ini kalau cos theta sama dengan V0 X dibagi dengan V0. Jadi ada cos lain juga. Jadi V0 X sama dengan V0 cos theta. Itu yang untuk yang V0-nya. Nah untuk arah X-nya kita lihat lagi, ingatkan arah X-nya kan ini tadi adalah parabola ya, ini ada gambar lain ya. Ini yang ini adalah arah X-nya, yang ini adalah arah Y ya. Nah, di sini tadi dianggap bahwa arah X-nya adalah kecepatannya 0, yang ada hanya perlambatan gravitasi bumi. Nah, sehingga Px-nya sampai ini adalah V0 X plus Y. Karena AX T ya, V0 X plus AT. Tapi arah X. Nah, Px dengan karena diganti V0 X adalah V0 cos theta. Nah, sedangkan kecepatannya adalah 0. Nah, sehingga yang ada hanya Px-nya adalah V0 cos theta. Nah, itu saja ya. Perhatikan. Ini arah kecepatan terhadap arah X. Nah, sedang arah Y-nya apalagi? Arah Y-nya tuh tidak menuju ke atas, tapi dia percepatan gravitasi bumi yang berfungsi. Jadi perlambatan.
Nah, sehingga AI-nya akan diganti dengan G, minus G. Nah, sehingga X sama dengan 0 dan tadi ya, tadi dengan ini sudah ini, dengan maka AI sama dengan G ini dicoret aja ini ya. Nah, kalau Anda misalnya kalau punya kamu itu masih ada ini dicoret, ini sudah di atas tadi, main ini sudah ini. Nah, dan ini yang di bawah adalah yang minus G. Jadi P0 ini sama dengan P0 sinus theta 0. Artinya P-nya sama dengan P0 ini plus IUT. Nah, IUT kita ganti dengan minus G. Nah, ya. Nah, sehingga P ini sama dengan P0 I min GT atau P0 sinus theta min I GT. Nah, arah Y-nya. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan berapa ini kan berubah-ubah inilah. Nah, karena dari sini yang sini tadi ya. Ya, ada ini turun ke bawah kan ada nih. Nah, ini X-nya kan ada gambarin di bawah. Nah, kemudian karena dia adalah seperti bentuk segitiga, ya ini menggunakan yang sudah dari Pythagoras ya, atau yang ini sama saja akan ini. Nah, ini nanti adalah Px ini adalah I. Tidak menghitung ini anggap saja sama seperti ini. Nah, ini adalah P, ini adalah I, ini adalah Px. Apa ini besarnya anak bentuk ini theta ya theta-nya. Nah, besarnya ya kecepatan P-nya bisa dihitung dengan menggunakan misalnya dari Pythagoras tadi ini A, nah ini A ya, ini T, T kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau kita ini ya, T sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Ini bisa ganti dengan P. Akar A-nya adalah Px kuadrat plus B kuadrat. Itulah dari Pythagorasnya. Nah, dapatlah yang rumus kita yang ini rumus akar. Nah, kecepatan telah kecepatan kita ulangi lagi, dilihat dari sini. Nah, dengan kecepatannya konstan. Nah, sudut theta yang dibentuk oleh vektor kecepatan dengan garis horizontal, nah sama tadi, ini sama yang theta tadi yang ini ada. X-nya memberikan atas, dan ini, kemudian yang tinggi tadi, theta-nya, ya. Nah, theta-nya tangan theta sama dengan I dibagi dengan Pi Cs. Theta-nya adalah akses tangan ya, katakan kemarin akses tangan I per X. Tangan ya, minus ya, tangan minus 1 di foto ada ya, atau akses tangan sama X per Y per X. Dan besar koordinat X dan Y dengan X dan Y dengan X0 sama dengan 0, kemudian AX-nya sama dengan 0, dan P0X adalah P0 cos theta. Nah, sehingga jarak X-nya yang ditempuh, nah kita ganti tadi kami supaya ini menekan bagian yang berkembang. Nah, sampai ke sini dia, nah dapatlah X inilah. Nah, tapi karena horizontal kita gunakan jaraknya adalah X. Nah, berapa sampai ke sini dia menempuhnya, ya, dengan batas awal yang tadi, nah ini atas ini X. Nah, mungkin ada juga yang nanti yang sampai dia maksimum ini dia menempuh ke bawah. Nah, biasanya kan parabola tuh itu kalau dia memang datang saja sampai di sini, dia pasti setengahnya ini. Jadi kalau melengkungnya pas di sini ada dataran tinggi lah, nah, tapi karena ini orangnya di sini,
menembakkan lengkung sini ya tidak sampai ke sini jatuhnya, dia terhalang ke sini ya, sampai sini terhalang ke sini parabolanya kalau sudut sekian derajat ya, karena ada gunung-gunung di sini ya, sampai sini saja dia jatuhnya. Jadi kalau dia lurus saja ini, nah hanya sampai ke sini jatuhnya. Itulah jarak X-nya. Nah, jaraknya berapa? Jadi X ini adalah X0. Jadi sebenarnya rumus yang kita awal kemarin juga itulah yang X0-nya berapa, ada 3. Kalau memang dia 0 ya berarti grafiknya dia kita menggunakan yang 0x I plus setengah A I kuadrat. Nah, ini yang rumus yang di kemarin juga sama saja ya rumusnya. Karena equal dari grafiknya dia dari sini, x0 nya ya berarti dia sama dengan 0 awalnya dengan P 0, tapi dengan 0 P0 cos diganti, P0 lecet kita ganti dengan P0 cos theta, kemudian waktunya P, kemudian setengah akurat kita ganti dengan karena yang horizontal atau sumbu X, kecepatan X nya adalah 0. Nah, sehingga ya dapat misalnya X dengan P0 cos theta dengan waktu. Nah, berapa waktunya, berapa kecepatan awalnya, dan sudutnya berapa, dapatlah P0 X sudah saja ya. Nah ini dapatlah X nya ini sudah sekali menghitung berapa jaraknya, hanya P0 cos theta. Nah, waktu sampai ke sininya berapa, jika sampai di sini waktunya berapa saja. Kalau jaraknya sudah tahu menghitung sini dalam sekian meter jaraknya, X-nya misalnya 100 meter ya. Nah, sampai sini waktunya berapa ya? Kita balik saja. Ini sama dengan X dibagi dengan 0x. 0x dibagi dengan X dibagi dengan 0 cos theta. Itulah waktunya tempuh. Nah, sampai di sini waktunya berapa? Kalau jaraknya memang sudah tahu, jak kapal selam kita di sini, kemudian jak kapal orang yang selam di sini sekian 1000 meter misalnya ya. Nah, dengan kita menghitung sudut sekian, nah dapatnya kita menembakkan kecepatan awalnya, peluang kendalinya kita tembakkan dengan kecepatan awal sekian akan pas di sini dengan waktu sekian di sini ya. Kalau jadi ahli nantilah ahli perang, jadi resimen mahasiswa, lalu nanti kelamaan tidak jadi lagi orang sipil tetapi menjadi prajurit ya, angkatan laut ya. Kita juga orang teknik sipil kadang-kadang masuk ke anggota marinir ya, angkatan laut ya, untuk berperang ya, membela negara. Kemudian dengan di nolnya sama dengan 0 ini, di nolnya sama dengan 0 ini. Nah, I-nya adalah min D dan P0-nya adalah P0 sinus theta. Nah, I-nya sama dengan ya, yang atasnya ini yang paling tinggi, di sini berapa I-nya, kemudian di sini berapa, yang sekian berapa I-nya, di 1, di 2, di 3, dan di maksimumnya berapa seperti ini ya. Nah, di masing-masing nih ada perubahannya sampai di sini berapa. Nah, inilah dasarnya. Di nolnya kalau memang dia pas di sini tetap di sumbu koordinatnya x0 dan y0 sini, x0 dan y0 nah pas di sini. Nah, sehingga dia hanya p0 y p0 sinus theta kalikan g min setengah dt kuadrat. Nah, ini saja yang diganti, g-nya diganti grafik. Sedangkan yang AX tadi adalah AX-nya 0, kecepatan AX-nya 0. Nah, sehingga akhirnya dapatlah kita Y ini sama dengan P0 Y min setengah dt kuadrat. Selesai persamaan ini. Atau yang mudah ya, yang jelas P0 ini adalah P0 sinus theta. Ini sudah ada parabola. Nah, ini gambarnya. Oh, ada gambar di belakang ya. Lihat. Ini P0, P0x ya. Nah, ini P0-nya, jadi sini P0 Y. Ini sudah hilangan, jadi P0 Y. P0 sumbunya adalah sumbu X-nya ke dari sini, sumbu X, jadi sumbu X dan ke atas ini sumbu Y. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X.
sampai dia narasi. Sampai sini dia ya, perubahannya ada sudut-sudut petanya. Setelah disebut dengan graf peluru atau proyektil, graf parabola proyektil, graf proyektil, graf peluru. Nah, ini kalau ada di sini ada contoh, nah di contoh soal nomor 2, ini sudah jam 9 ya. Maaf ini, jadi saya sampai selesaikan sampai sini pas ada berapa soal. Nah, kamu pelajari, nanti bisa saja mungkin ditanyakan lewat WA atau apa. Nah, tapi dicontohkan dulu 26 ini, dan 26 dulu ya. Seorang pemain bola menendang bola sehingga bola terpental dengan sudut 37 derajat dari horizontal dengan laju awal 50 feet per second. Nah, ini satuannya stone teknik English ya, British mungkin ya. Ini satuannya feet. Nah, kecepatan gravitasi bumi biasanya yang agak 32 feet per second kuadratnya sama dengan 10 meter per second kuadrat. 32 nih. Tentukan waktu T ketika bola mencapai tertinggi tingkatannya. Jadi yang tertinggi tadi berapa waktunya. Kemudian ketinggian melambungnya bola dalam waktu T tertinggi. Jadi selain waktu ini setelah ini, nah ini ulangi lagi. Nah, ada kaitan ini dengan waktu tertentu ini. Lain A adalah berapa tinggi lintasannya ini, lintasannya dengan waktu T kita bola mencapai titik tertinggi, berarti sampai titik tinggi sini bolanya ya. Nah, berapa Y-nya, kemudian berapa tertinggi, tentukan waktu ketika bola mencapai waktunya, berarti yang tertinggi berapa waktunya, waktunya berapa. Yang kedua, berapa ketinggian melambungnya bola dalam waktu, berarti Y-nya juga dicari. Dan berapa jangkauan X bola dan berapa lama T2 bola melambung di udara. Jadi waktu sampai ke sini melambung di udara sampai ke sini, nah berapa waktu. Kemudian jangkauannya juga berapa. Jadi waktunya X-nya juga berapa. Kemudian berapa kecepatan bola ketika kembali ke tanah. Nah sampai ke sini berapa kecepatannya. Ya. Itu dia. Jadi dibayangkan seperti itu, kalau kamu main bola kan mudah itulah, masuk ke gawang berapa jaraknya gawangnya, sedangkan kamu yang kecepatannya berapa dengan lengkungan berapa sudutnya sehingga sampai ke gawang sebelahnya masuk gol menendangnya. Nah di sini di titik tertinggi komponen vertikal adalah ini adalah 0. Ini yang paling tertinggi itulah, berarti kecepatan yang ininya paling tinggi nih. Jadi kecepatan ini 0, paling tinggi dia. Sekarang ke bawah lagi. Nah di sini V0 nya adalah 50 feet per second, gravitasi 32 feet per second padat, dan sudutnya adalah 30 derajat. Maka V sama dengan V0 min GT 1 waktu pertama. Nah V sama dengan V0 sin theta min GT 1. Nah ini ada 0, 50 sin 37 min 32 feet. Nah ini kamu hitung ulang, itu tidak hitungan ini ya. Nah dia ada sekian detik, 0,941 ton mencapai titik tertinggi. Nah kemudian pertanyaan kedua, waktu 0,941 ton ini berapa tingginya. Jadi tingginya ini berapa Y-nya. Nah sehingga dapatlah ini V0 Y min setengah GT kuadrat. Nah masukkan saja ini lagi. Maka dapat sekian feet. Nah satuannya feet. Dan jangkauan adalah jarak horizontal mulai dari titik awal sampai dengan titik lain sampai ke ujungnya sana. Nah lama bola lambung di udara T2 adalah 2 kali T1. Jadi kalau T1 nya sekian sampai ke sini, nah ke sini juga akan sama. Nah akan sama hingga 2 kali T1. Nah di sini T2 sama dengan 1 T1 0,941 kalikan 2, jadi 1,882 ton. Penggunaan rumus I sama dengan V0 sin theta I2 min setengah di kuadrat dengan I sama dengan 0.
Karena apa? Saat di sini adalah T2 dan tingginya tidak ada lagi. Ya, di sini tingginya akan sama dengan 0. Nah, di sini yang di sini saat di sini sama dengan 0. Nah, di sini tingginya adalah Y yang maksimum. Waktu T-nya adalah di sini waktu T1. Ini, nah sekarang T2, waktu T2 di sini sama dengan 2 kali T1 kali negatif T2. Atau waktu di sini adalah Y sama dengan 0, dan kita masukkan rumus yang ini tadi. Nah, sehingga juga dapat juga waktunya. Ya. Nah, dapatlah juga waktunya sekian detik. Nah, kemudian dengan waktu sekian detik ini tadi, T2 menggunakan rumus yang pakai X, ini sama dengan T0 tadi, tapi ini dengan 0, dapatlah juga sama ini, 1,881 ton. Nah, jangkauan X-nya adalah, ya tadi, arah X-nya, berapa X-nya ini. Nah, ini berapa X-nya sini. Kita masukkan yang ini tadi persamaan terakhir, ya, sebenarnya T0 cos theta. Nah, dapatlah 39,932 feet per second. Satuannya jangan sampai salah. Ini adalah tidak menggunakan dari sekitar bawah, dapatlah sekian ininya ininya sampai ke bawah. Nah, itulah kamu menghitung nanti kecepatannya berapa. 49,96 feet per second. Nah, tangan sudutnya berapa? Nah, ini tangan theta, ini sehingga theta adalah akses tangan atau tangan minus 1 di plus X. Nah, dapatlah 36,917 sudutnya. Inilah sudutnya yang terakhirnya ya. Oke. Itulah kita bisa membayangkan bagaimana tadi itu jalan ini. Ya, ya benar. Oke, sudah sampai cukup sekian dulu. Jadi sudah lewat ini. Saya sudah kelewatan di mengikuti webinar. Mohon maaf, karena ini juga untuk kepentingan pembelajaran, untuk peningkatan bagaimana membuat video pembelajaran. Jadi materinya ada hari ini adalah video pembelajaran, bagaimana membuat supaya lebih menarik. Ya. Jadi ada videonya yang dibikin. Nah, sekian dulu. Jadi kalau ada pertanyaan nanti mungkin lanjutkan di WA, juga tetap jalan. Ya. Nah, ada soal-soal sebelumnya lagi yang belum saya jelaskan tadi, tolong dipelajari. Karena kita minggu depan insya Allah sudah masuk ke dinamika partikel. Nah, ada tugas. Pokoknya jangan bosan terkait dengan tugas. Tetap ada, itulah tugas untuk mahasiswa. Sering latihan dan mengerjakan soal dan pahami apa yang dimaksud. Kalau belum paham, ditanyakan. Jangan diam. Ya. Kadang-kadang saya memberikan informasi tugas seperti ini, kadang-kadang bisa belum paham apa maksudnya. Nah, itu bisa ditanyakan, ya, jangan diam. Kemudian saya bisa menjawabnya dengan sebaik-baiknya dan bisa dipahami sehingga bermanfaat nanti ilmunya waktu kita nanti untuk mengambil masa-masa selanjutnya dan berkelimang di alam fisika ini, ya, dan seterusnya. Nah, sekian dulu, mohon maaf ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan saja dengan di WA atau dan lain sebagainya, silakan. Maaf, hanya 1 jam saja bisa kalian. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.